Ronaldo yang awalnya ingin hengkang ke Manchester City, kemungkinan juga bisa Cristiano Ronaldo pindah ke PSG. Halo guys, kali ini gue akan membahas mengenai mega transfer. Gue pikir setelah Lionel Messi hengkang atau pindah dari Barcelona menuju ke PSG, gue pikir drama di musim panasnya sudah berakhir. Ternyata masih ada drama lagi. Nah, kali ini ada 3 pemain yang dikaitkan dengan mega transfer yang akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Yang pertama adalah Kylian Mbappe yang langsung mengatakan bahwa dirinya ingin pindah ke Real Madrid. Terang-terangan mengatakan demikian karena kontraknya tinggal 1 tahun lagi. Dan waktu tahun 2018 dirinya dibeli dengan bandrol 180 juta euro dari Monaco ke PSG. Nah, kali ini justru Real Madrid kabar terakhir hanya menawar 160 juta euro. Sedangkan Leonardo dari PSG mengatakan bahwa dirinya tidak akan melepas pemainnya dengan harga di bawah 180 juta euro. Tapi kalau sampai musim depan tidak diperpanjang, maka akan free transfer. Ini tentunya akan merugikan bagi Paris Saint-Germain. Dan ini yang pintar adalah Real Madrid. Nah, pemain yang dikaitkan lagi, kalau Mbappe pindah maka 1 slot kosong ada di PSG. Ronaldo yang awalnya ingin hengkang ke Manchester City, kemungkinan juga bisa Cristiano Ronaldo pindah ke PSG. Kabarnya bahwa Ronaldo ingin ke City dengan bandrol harga 45 juta euro. Sedangkan City tidak mau jika Ronaldo dibayar dengan harga segitu. Satu, usia udah 36 tahun, kontrak bersama dengan Juve tinggal 1 tahun. City maunya ditukar dengan Laporte atau Bernardo Silva. Tapi tentunya Juventus mau aja sebetulnya. Cuma masalahnya Ronaldo, agennya Mendes ingin harga 45 juta euro. Nah, ini akan jadi menarik karena City pun sedang menunggu Harry Kane yang sudah ditawar 150 juta tapi tidak dilepas oleh Spurs. Jadi ini ada segitiga bukan segitiga bermuda, segitiga yang akan berkorelasi ya. Ketika satu pemain pindah maka akan membuat pemain lain pindah. Ini akan sangat menarik sekali. Seperti halnya ini mirip dengan Lukaku yang hengkang ke Chelsea, kemudian Tammy Abraham ke Roma, sedangkan Edin Dzeko ke Inter. Nah, ini hampir sama. Jadi kalau gue melihat bahwa Mbappe pantas ya hengkang dari PSG karena tentunya dia sudah dapatkan semuanya kecuali Liga Champions. Sedangkan di situ sudah ada Messi, sudah ada Neymar, beda generasi dengan dirinya, dan dirinya memang mengatakan saya ingin ke Madrid karena ini adalah impian saya sejak kecil. Saya ingin bermain untuk Real Madrid. Jadi gue rasa Real Madrid perlu membutuhkan Mbappe. La Liga membutuhkan Mbappe. Ketika Mbappe pindah ke Real Madrid, tentu ini akan menjadi satu warna tersendiri. Ada Eden Hazard, kemudian Benzema, Gareth Bale, dan juga tentunya Mbappe. Ini akan membuat value dari La Liga naik, value dari Real Madrid juga naik. Tentunya Real Madrid juga kali ini punya peluang untuk bisa merebut Liga Champions Eropa dan juga La Liga. Tidak kalah dengan Atletico Madrid. Sedangkan bagi Juve, kehilangan Ronaldo sebenarnya tidak masalah karena tanpa Ronaldo pun mereka bisa. Tapi sosok Ronaldo sebagai seorang mega bintang tentunya akan menurunkan pemasukan lain dari penjualan jersey. Ini penting juga untuk sebuah klub ketika pandemi tidak ada supporter, tidak ada sponsor banyak. Tentunya penjualan jersey ini akan sangat penting. Nah, ini akan menjadi kekurangan dari Juventus. Dan Juventus juga pasti tentunya ketika Ronaldo pergi dengan harga anggap saja 25 juta euro, tentunya masih ada dana segar untuk bisa membeli striker lain. Kalau di Serie A dari klub lain yang ingin ditarik Juventus pasti tidak akan berpikir ulang. Misal Belotti misal dari Torino mau ditarik ke Juve pasti lah oke. Karena dia pindah ke Juve, tim yang luar biasa ya, pengoleksi gelar terbanyak. Nah, kemudian bagi PSG, ditinggal oleh Mbappe, apakah masalah? Tidak, nggak masalah. Karena tentunya di situ masih ada Icardi, masih ada Di Maria, masih ada Messi, masih ada Neymar, gitu. Jadi mungkin yang masalah adalah rugi. Ketika mereka mengeluarkan 180 juta euro di tahun 2018, mereka harus melepas
Mbappe dengan harga hanya 160 juta euro atau free transfer di musim depan. Ini menjadi sebuah kerugian besar bagi Paris Saint-Germain. Nah, kemudian Harry Kane. Bung Tio yakin nggak Harry Kane pindah? Gue rasa Harry Kane harus pindah kalau ingin mendapatkan gelar. Sorry to say, pendukung Spurs. Spurs bukan tim papan atas, bukan tim yang sering mendapatkan gelar juara. Kita bicara di Inggris, City, United, Chelsea, Liverpool. 4 tim itu yang tentunya berpeluang mendapatkan gelar FA Cup, Piala Liga, Liga Champions, atau bahkan Liga Inggris. Jadi kalau dia di usianya sudah 27-28, dia harus pindah. Sebagai kapten tim nasional Inggris, dia harus mendapatkan gelar. Berbeda dengan Totti. Totti setia dengan Roma tapi dapat gelar. Kemudian kita bicara kesetiaan di sepak bola profesional, memang loyalitas tipis dengan dengan kesialan ya. Kalau memang loyal memperkuat sebuah tim tapi tidak mendapat gelar, tentunya namanya tidak tercetak dalam sejarah gitu. Jadi menurut gua Mbappe pindah 99% gue rasa pindah, dan ini kalau tidak pindah PSG akan rugi secara finansial soalnya. Tapi secara kolektivitas tim, secara kekuatan tim, gue rasa nggak pengaruh ya. Dengan hengkangnya Mbappe mungkin posisinya akan diisi oleh Di Maria, atau dia akan push ke Ronaldo. Kabar terakhir, PSG mau membeli Ronaldo tapi bukan 45 juta euro, hanya 25 juta euro. Kalau itu terjadi, kembali sebuah paket besar. 2 living legend yang bersaing dalam 10 musim terakhir atau 10 tahun terakhir dalam sepak bola sepak bola dunia. Itu Ronaldo dengan Messi bermain bersama dengan satu tim. Ditambah penerus mereka Neymar. Ini menurut gua akan menjadi satu bisnis yang cukup bagus untuk Paris Saint-Germain ya. Tapi daripada kehilangan Mbappe musim depan. Kalau Mbappe tidak dijual musim ini, musim depan kontraknya habis, free transfer. Yang untung Real Madrid juga akhirnya kan. Mending sekarang. Kalau gue jadi pemilik PSG, mending gue jual sekarang, berpikir bagaimana caranya mendapatkan uang lain dari sisi bisnis ya. Ronaldo, Messi dalam satu tim. Sebuah mimpi, sebuah hal yang tidak pernah gue pikirkan dalam hidup gue. Karena mereka selalu berseteru kan, kayak anjing sama kucing gitu. Tiba-tiba jadi satu dan bermain bersama, bisa menjadi sebuah cerita yang hebat dari sepak bola. Kalau prestasi belum tentu mereka cocok bermain berdua, tapi at least bisnis, sponsor dan lain-lain nanti akan luar biasa. Termasuk Ligue 1 akan terangkat. Gitu. Kalau Edin Dzeko mulu. Jadi kalau Eden Hazard bersama dengan Karim Benzema dengan Mbappe itu akan menjadi trisula baru, kekuatan baru di Real Madrid, new era bersama dengan Carlo Ancelotti. Oke, jadi kita sudah bahas ya, Kylian Mbappe, gue rasa pindah. Kemudian Harry Kane harus pindah kalau mau. Nah, kemana Harry Kane? Ini masalahnya kalau nggak salah Spurs mintanya 200 juta. Mahal gila gitu, sedangkan City maunya 150 karena udah kehabisan duit kali. Nggak kehabisan duit sih, udah banyak pengeluaran ya. Dalam hitung-hitungan klub, tentunya neraca klub sudah membeli Grealish dengan harga cukup mahal, 100 juta pound. Ini tentunya kalau mengeluarkan uang lebih dari itu, berpikir lagi. Tapi harusnya sih Spurs harusnya melepas Harry Kane ya, untuk memajukan sang pemain juga. Ini salah satu ikon tim nasional Inggris gitu. Kemudian Cristiano Ronaldo, gue rasa Ronaldo lebih bagus kalau begini nih. Kalau menurut gue, Mbappe ke Madrid, Harry Kane ke City, Ronaldo ke Paris Saint-Germain. Itu akan indah sekali dalam penutupan bursa transfer musim panas ini. Tergokil dalam beberapa tahun terakhir. Jadi akan menjadi menarik. Jadi tiga nama yang gue sebut, gue bahas kali ini adalah 3 nama besar yang tentunya akan merubah situasi kekuatan sepak bola Eropa. Gitu. Nah, balik lagi ke AS Roma, guys. Nah, ini terakhir. Ini kenapa gue bilang AS Roma, karena ada berita terbaru bahwa Mourinho mengincar satu pemain tengah sebelum bursa transfer ditutup. Fix akan mengincar, bukan pemain belakang, bukan bek kanan. Jadi mengincar satu pemain tengah. Ada 2 nama yang mencuat namanya dalam beberapa jam terakhir, yaitu satu Ruben Loftus-Cheek. Ini pemain asal Inggris yang juga mantan pemain Chelsea, pernah memperkuat Crystal Palace, pernah memperkuat Fulham. Ini cukup bagus, bersinar di tim nasional Inggris U19 sama U21.
dan menjadi pemain inti Chelsea ketika zamannya Maurizio Sarri. Nah, kali ini kalah bersaing sama Kovacic, kalah bersaing dengan Jorginho, kalah bersaing dengan N'Golo Kante. Jadi menurut gue ini sangat besar kemungkinannya dia bermain untuk Mourinho. Kedua, harganya tidak terlalu mahal, bisa opsi peminjaman, dan Chelsea sedang merampingkan skuadnya. Ini tingginya 190 cm kalau nggak salah. Model-modelnya kayak, inget nggak? Michael Ballack. Nah, model-model seperti itu. Tinggi, pinter pegang bola bagus, bisa jadi playmaker. Dia bisa bermain sebagai midfielder, bisa bermain sebagai attacking midfielder. Jadi, oke, ini dibutuhkan oleh AS Roma. Memang lubang itu yang dibutuhkan. Lini tengah menjadi penting karena harus pemain yang bisa pegang bola, bisa mengalirkan bola. Kedua, nama yang adalah Denis Zakaria. Ini pemain Mönchengladbach, memang 24 tahun. Sudah diincar dalam beberapa hari ya setelah kegagalan mendapatkan Granit Xhaka. Emang Denis Zakaria muncul pemain internasional Swiss ini. Tapi kalau di head to head pengalaman mungkin sama-sama muda, sama-sama tidak banyak pengalaman. Tapi kalau dari postur dan cara bermain, gue rasa Loftus-Cheek akan lebih cocok buat Roma ya. Dan masalahnya adalah gini, apakah pemain Inggris bisa cocok nih? Nah, kemarin pertanyaan seperti itu kan kepada Tammy Abraham, ternyata cocok. Nah, kita akan melihat, karena mungkin tuah Mourinho, mungkin ada apa ya? Dia mau ke Roma karena ada Tammy Abraham, jadi sudah saling mengenal gitu. Itu bisa jadi menjadi nyaman dan menjadi bagus karena ada teman satu kampung lah gitu ibaratnya. Tapi kalau Denis Zakaria, gue nggak tahu apakah dirinya bisa beradaptasi dengan permainan Italia. Tapi 50-50 ya. Jadi kalau suruh memilih dua-duanya sih oke, cocok sebetulnya untuk AS Roma. Tapi kalau gue melihat mungkin Loftus-Cheek yang akan menjadi pemain terakhir yang dibawa oleh Mourinho. Itu yang bisa gue berikan informasi. Jadi kita akan menunggu apakah Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Harry Kane, dan satu pemain Mourinho akan dibawa, siapakah yang akan dibawa ke Olimpico. Itu akan menarik dalam 2-3 hari ke depan. Terima kasih sudah menyaksikan Tes Blue TV. Junugroho sign out. Bye.